Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala waliyahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Syahada la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syahada anna subhanahu abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu waliyullah wa ala alihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan menyampaikan tentang informasi langit, yaitu berita kewalian untuk mengendalikan alam gaib atau alam metafisika dengan alam manusia. Maka Allah SWT merintahkan setiap alam metafisika diutus para nabi dan rasul sebagai penyeimbang antara alam manusia dengan alam metafisika. Kita membahas tentang Nabi Daud menjadi nabinya alam setan. Nabi Daud menjadi nabinya alam setan. Harakumullah, ada dua variabel, yaitu Nabi Daud dan setan. Kita akan bahas dari sisi Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang keberadaannya waktu zaman itu ada Bani Israel. Bani Israel ini dalam cengkraman namanya Raja Jalut. Raja Jalut ini mengintimidasi Bani Israel sehingga Bani Israel waktu itu krisis kepemimpinan. Kemudian Bani Israel lewat para nabinya mohon sama Allah agar diberikan seorang pemimpin. Maka ketika pemimpin ditunjuk namanya Tolut. Ketika Tolut ditunjuk oleh Allah jadi raja, namanya Raja Tolut, untuk melawan Raja Jalut. Ini diprotes oleh Bani Israel. Protesannya adalah termasuk diantara, Tolut bisa apa? Tolut tidak punya kemampuan finansial yang cukup. Tapi Allah menginformasikan lewat para nabinya mereka bahwa Tolut punya ilmu dan punya kekuatan yang cukup untuk menandingi Raja Jalut. Hanakumullah, kemudian Tolut ini mengangkat panglima yang masih muda namanya Daud. Raja Tolut mengangkat panglima namanya Daud. Kemudian perjalanan menuju ke Medan Laga. Raja Jalut ini menyiapkan tentara 10.000 tentara dengan senjata lengkap. Sementara Raja Tolut dengan Panglima Daud ini hanya punya orang 300 tentara, pas-pasan, senjatanya tradisional. Hadirin rahimakumullah, kemudian dalam perjalanan itu dikasih ujian. Ujiannya adalah nyebrang sungai. Jadi nyebrang sungai. Nah, di sungai inilah
Kemudian orang-orang dikasih tahu tidak boleh minum, bolehnya hanya ini, basahin wajah. Jadi seperti puasa. Jadi tentara 300 ini nyebrang sungai, 300 orang nyebrang sungai, tidak boleh minum, hanya bisa membasahin dalam kondisi terik panas. Dalam kondisi terik panas, sehingga yang tidak minum itu hanya 100 orang, sementara yang 200 orang itu minum. Yang minum itu melihat tentara Jalut, langsung dia down, mentalnya turun. Sementara yang 100 ini tetap. Kemudian ada semangat yang sedikit ini bisa menghancurkan yang banyak dengan izin Allah. Ya, 100 melawan 10.000 tentara. 100 tentara melawan 10.000 tentara. Dan waktu Raja Jalut menghadapi Daud itu anak muda yang belum punya pengalaman. Dia punya senjata ketapel. Maka Jalut ini meremehkan. Kamu bisa apa, Daud? Nah, dia punya baju perang, punya senjata cukup, dan memang tinggi besar Jalut itu. Pasukan waktu itu disuruh berhenti duel antara Daud melawan Jalut. Alhamdulillah, ketika Daud ini melempar ketepelnya, jadi isinya ketepel itu tiga biji batu, melentar pertama itu luput, sehingga Jalut ini betul-betul dia muncul arogansinya, muncul kesombongannya. Betul, ternyata Daud nggak ada apa-apanya. Ketepil yang kedua kena perutnya Jalut. Ketepil yang ketiga karena nunduk, maka ketepil yang ketiga kena palanya Jalut dan pecah. Dan saat itu kemenangan dimenangkan oleh Raja Tolut dengan Panglima Daud. Maka Nabi Daud ini ahli dalam perang. Dia ahli membuat persenjataan, bahkan membuat senjata itu dengan tangan kosong tanpa dibakar. Itu bisa melelehkan langsung. Dan manajemen al-hadid, besi, itu bisa di manage dengan baik zamannya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kita membahas tentang setan. Jadi Daud sudah tentang setan. Setan ini asalnya jin yang dulu juga taat sama Allah. Cuma setan ini ikut dengan iblis. Dia ini jadi suruhannya iblis. Iblis punya pasukan nama setan, dan setan inilah sebenarnya menggoda manusia dengan tiga ta: harta, tahta, dan wanita. Harta, tahta, wanita ini sebenarnya adalah
ini reward, hadiah. Namun ini juga menjadi ujian yang berat. Rebutan harga tahta wanita yang dilakukan oleh Raja Tolut dengan Panglima Daud untuk melawan Jalut dimenangkan oleh Tolut. Dan ketika Tolut mangkat, maka Daud jadi Raja Daud. Raja Daud itu indikasinya adalah di Solo menurut spiritual. Kenapa kok di Solo? Ya karena Arsman, pengguna metal, mitologi, alat-alat besi ini jadi gamelan, dan itu indikasinya adalah di Solo, Jawa Tengah. Dan Daud ini jadi raja yang kokoh, kuat. Kemudian Raja Daud ini nanti akan dilanjutkan dengan Sulaiman. Harnakumullah, harta tahta wanita ini sekaligus jadi ujian, dan sekaligus ini juga jadi reward. Untuk itu, uang dolar itu sebenarnya adalah Dajjal. Artinya dolar itu mengendalikan dunia, dan dolar menjadi payment in the world, pembayaran resmi sedunia. Dan itu adalah setan. Maka banyak sekali orang-orang yang hancur karena dolar, dibombardir, rebutan negara. Saddam Hussein jadi korban, kemudian Gaddafi jadi korban. Ini karena rebutan petrodolar, dan ini adalah setan. Dan yang mampu mengendalikan itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Sebenarnya tadinya jatahnya Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengendalikan setan, cuma Nabi Yusuf terlalu lembut, karena karakter setan ini adalah karakter yang keras, karakter yang licik, karakter yang bengal, dan karakter manuver kepada harta tahta wanita. Kemudian setan di metafisika, di alam metafisika ini di langit 4, di bawahnya iblis. Kemudian kalau di realita itu adalah sebelahnya segitiga Bermuda. Dulu itu dia satu dengan kawasan iblis di segitiga Bermuda. Cuma makanannya setan itu, kelompok setan itu diintimidasi oleh iblis, sehingga iblis yang menang terus, setannya yang kekurangan. Maka setan mohon sama Allah agar diberi pemisah, sekat, tempat sama di sekitar Bermuda, cuma di sebelahnya. Nah, itu adalah kelompok setan aman dari intimidasinya iblis di sekitar Bermuda. Ini di alam realita. Kemudian di alam metafisika adalah langit keempat. Harhakumullah, maka sebagai nanti untuk tatanan dunia baru, maka dunia sekarang ini sebenarnya lagi gonjang-ganjing masalah uang, karena antara liquid dengan solvent, antara aset dengan liquid itu nggak imbang. Liquidnya lebih besar, jadi uang yang beredar besar daripada aset. Aset yang paling liquid adalah emas. Maka emas di dunia ini jumlahnya kurang lebih di Amerika itu ada 8.000 ton. Aset Nusantara itu 70.000 ton. 70.000 dengan 8.000 itu baru 78.000 ton. Sementara utang Amerika itu sekarang sudah mencapai 750.000 ton. Jadi utang Amerika saja dibanding dengan aset uang, aset solvent berupa emas
itu masih tidak balance. Maka dari itu manuver uang ini adalah manuver yang pinjam bagian dari menutupi kebutuhan namun tersandra, sehingga ketika kita minjam itu tersandra dengan bayar utang. Jadi APBN, anggaran pendapat belanja negara, anggaran pendapat ini ada yang dari usaha, yaitu pajak dan non pajak. Ketika kurang atau defisit, maka dia ngambil hutang. Nah, ketika ngambil hutang, maka di situ pengguna anggarannya, belanjanya itu terjadi 3, membayar hutang, konsumsi, dan investasi. Yang investasi pasti kalah. Maka dunia sekarang jadi stagnan karena investasinya rendah, hanya untuk konsumsi dan bayar hutang. Kalau tidak membayar hutang, ini juga lebih parah lagi karena terjadi multi level effect. Indonesia nggak mau bayar hutang, ya terjadi utang-utang yang lain jadi ganjalan. Maka mau tidak mau harus membayar hutang. Nah, semacam kesandraan ini yang belum terselesaikan, dan ini adalah tugasnya Nabi Daud alaihissalam menselaraskan sistem ekonomik, harta, dan sistem monarki, tahta, dan menata kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang paling tinggi itu adalah untuk wanita. Maka harta, tahta, dan wanita akan ditata ulang dengan menggunakan energi setan. Ya, energi setan akan dikendalikan Nabi Daud alaihissalam. Insya Allah kita sebagai hamba Allah yang selalu memohon lindungan Allah SWT, pasti Allah akan memberi jalan terbaik untuk penyelarasan kehidupan. The next adalah zaman kewalian pasca zaman kerasulan. Zaman kewalian ini transparasi antara Gusti bersama hambanya, wali bersama karya bersama Gusti, Nabi sebagai benteng yang terakhir untuk kebaikan. Jadi raganya Nabi, rasanya wali, dan sukma bersama Gusti. Itulah sebenarnya 3 serangkai untuk menata kehidupan yang hakiki menuju dunia bagaikan surga. Ya Allah, adunya kajatun naim. Wanita-wanita soleh, tahtanya adalah amanah, hartanya adalah bermanfaat, berkeadilan dalam ekonomi, kemudian istiqomah dalam ibadah, pertahanan yang kokoh, muamalahnya adalah harmonis, kemudian tauhidnya adalah tegaknya tauhid, istiqomah ibadah, harmonisasi muamalah, kemudian pertahanan yang kokoh, ekonomi yang berkeadilan. Inilah insya Allah akan tercapai dengan bimbingan Allah dan lindungan Allah melalui para nabi, para wali, dan ridhonya Gusti. Inna akramakum indallahi yang paling takwa di antara kita yang paling mulia. Mari kita muliakan diri kita dengan ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati melainkan dalam kondisi Islam. Dan Islam adalah menata harta tahta wanita untuk menuju yang lebih membahagiakan jasmani dan juga mensejahterakan jasmani, rohani, dunia dan akhirat. Dunianya kita bahagia, akhiratnya kita bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.